kepada 260 juta penduduk Indonesia. Pemirsa, mungkin selama ini kita hanya melihat manusia terbang hanya dalam cerita fiksi maupun film. Namun nyatanya, manusia dengan perlengkapan futuristik mampu terbang dan digunakan untuk misi tertentu. Baru-baru ini beredar video manusia terbang bak Iron Man di sebuah perairan dalam misi sebuah penyelamatan. Kira-kira teknologi seperti apakah itu? Simak ulasan selengkapnya hanya di Top Files. Mengutip Business Insider, pakaian terbang atau jet suit itu dibuat oleh Gravity Industries Inggris. Jet suit itu dipergunakan untuk membantu angkatan laut agar lebih mudah berpindah dalam misi penyelamatan maupun penyergapan. Dalam video tersebut, seorang marinir angkatan laut Inggris menggunakan jet suit, kemudian meluncur dari perahu karet, lalu mendarat di atas kapal patroli lepas pantai Sungai Royal Navy Batch 2 HMS Tamar. Visi dari tahap uji coba itu adalah memberikan akses ekstra cepat kepada para prajurit ke bagian manapun dari kapal target. Teknologi buatan Gravity itu membuat seorang prajurit Inggris terlihat layaknya Iron Man dari dunia nyata. Meskipun jetpack yang digunakan masih terlihat besar, fungsinya sebenarnya mirip seperti teknologi pendorong yang digunakan oleh Tony Stark dalam film superhero Iron Man. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa teknologi yang diusung oleh Gravity Industries sangat berguna untuk dunia kemiliteran. Meskipun demikian, fungsi jetpack ini memiliki potensi yang lebih luas, seperti halnya sebagai perlengkapan istimewa bagi petugas pemadam kebakaran ataupun para medis dalam misi kemanusiaan. Mengutip Vice World News, satu set perlengkapan terbang itu seharga 300.000 pound sterling atau setara 6 miliar rupiah. Kira-kira bagaimana pemirsa? Mungkin di masa depan kita akan lumrah melihat hal ini ya. Pace car makes the turn to pit road, and here they come. NASCAR menjadi ajang balap mobil paling bergengsi di Amerika Serikat. Ajang balap yang bermula dari sebuah kota bernama Daytona ini awalnya bernama Divisi Strictly Stock hingga sekarang menjadi Monster Energy NASCAR Cup Series. NASCAR sendiri adalah singkatan dari National Association for Stock Car Auto Racing, sebuah ajang balap di mana mobilnya berasal dari mobil-mobil yang diproduksi massal di Amerika seperti Dodge, Chevrolet, ataupun Ford. Awal mula ajang balap NASCAR dijalankan adalah dengan membalap di trek dirt track. Dirt track adalah trek balap yang hanya berbentuk oval atau hanya mempunyai tikungan ke kiri saja. Namun seiring perkembangan olahraga ini, trek pun dibuat tidak selalu menikung ke kiri. Mungkin ada beberapa dari kita yang bertanya kenapa trek balapan ini dibuat miring. Jawabannya adalah karena mobil NASCAR mampu mencapai kecepatan tinggi hingga 350 km per jam dan dengan kecepatan tersebut mobil akan sulit melakukan manuver jika melaju di jalanan datar. Oleh karena itu, sirkuit dibuat miring agar mobil bisa menempel di kecepatan tinggi dan mampu mengikuti kontur sirkuit. Sama seperti ajang balap dimanapun, NASCAR juga mempunyai jenjang tingkatan kelas yang berbeda-beda, tentu dengan tujuan untuk menemukan pembalap muda yang berbakat naik kelas ke kelas utama. Ada 3 tingkatan kelas. Untuk kelas terendah di balapan ini bernama NASCAR Truck Series. Tidak jauh dari namanya, balapan ini bertipe mobil truk pengangkut barang. Lalu ada NASCAR Xfinity Series dan yang tertinggi adalah Monster Energy NASCAR Cup Series. Memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi, olahraga ini pun memiliki standar keamanan yang ketat mulai dari perlengkapan pengemudi, rangka baja mobil, hingga pembatas sirkuit yang memiliki batas ketinggian dan bahan sesuai standar yang ditetapkan. Ya, pada balapan ini semua pebalap memiliki peluang yang sama untuk lebih dulu sampai ke finish karena kecelakaan biasanya tidak cuma melibatkan satu mobil. Di sini kecelakaan bisa melibatkan hingga setengah dari keseluruhan pembalap atau bisa dinamakan The Big One. Hal ini bisa merubah sangat jauh peta persaingan yang ada karena bisa saja di dalam kecelakaan tersebut ada pemimpin klasemen atau kandidat terkuat juara.
Bukan hanya beradu cepat, keseruan balap NASCAR ini juga bisa dilihat dari strategi yang digunakan oleh masing-masing tim. Perhitungan perihal kapan mereka harus menghemat ban, bahan bakar, atau kapan waktu yang tepat untuk masuk ke pit untuk memugarkan kondisi mobil. Semua strategi ini digabungkan menjadi satu bumbu sedap untuk ajang balapan yang menguras adrenalin. Pernah membayangkan terhempas di udara dan melayang dengan kecepatan tinggi? Jika Anda adalah orang yang senang memacu adrenalin, salah satu olahraga ekstrim ini tentu cocok untuk Anda. Skydiving adalah olahraga ekstrim di mana para skydiver melompat dari suatu tempat yang tinggi. Para skydiver mendapat kenikmatan saat dirinya melayang-layang di udara, sebelum akhirnya pada ketinggian tertentu mereka melepas parasut untuk mendarat. Berikut ada beberapa jenis skydiving yang layak dicoba para pecinta adrenalin. Wingsuit flying, jenis skydiving ini tidak hanya bisa dilakukan dari atas pesawat. Wingsuit flying akan lebih menantang jika dilakukan dari dinding tebing atau dari atas gedung yang tinggi. Skydiving jenis ini tidak hanya dilengkapi parasut untuk kebutuhan mendarat, penerjun menggunakan pakaian yang didesain khusus sehingga mereka bisa lebih berlama-lama di udara untuk melakukan manuver sebelum akhirnya melepas parasut untuk mendarat. Terbang sendiri memang menyenangkan, namun jika dilakukan bersama-sama, pasti akan lebih seru. Tertarik mencoba adrenalin rush bersama tim? Tenang saja, skydiving mempunyai jenis yang dapat dilakukan secara berkelompok. Tidak semudah terbang sendiri, terbang berkelompok memang perlu usaha lebih untuk mendapatkan formasi yang indah. Biasanya para skydiver berlatih dan merencanakan terlebih dahulu formasi yang akan dibentuk sebelum mereka melakukan penerjunan. Perencanaan yang matang wajib dilakukan, selain itu membentuk formasi yang cantik, perencanaan dengan tim juga berguna untuk menghindari sebuah kegagalan terbang yang bisa membahayakan. Accelerate Free Fall atau AFF merupakan salah satu metode basic untuk para skydiver. Gerakan ini adalah gerakan jatuh ideal dari tubuh yang hanya tunduk pada medan gravitasi bumi. Posisi seperti ini bisa memperlambat tubuh untuk sampai ke daratan ketimbang melakukan posisi tegak. Gerakan terjun bebas ini biasanya dilakukan pada ketinggian 4-6 km dari daratan, dan tentunya para penerjun harus melakukan latihan dan didampingi instruktur terlebih dahulu sebelum ia terjun sendirian. Jenis skydiving free flying ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Bagi Anda yang belum memiliki lisensi sebagai skydiver profesional, lebih baik urungkan niat sebelum melakukannya. Sebab berbeda dengan jenis skydiving lainnya, freestyle jumper jauh lebih membutuhkan stabilitas. Jenis skydiving ini diiringi dengan beberapa gerakan akrobat yang akan membuat Anda ngilu sekaligus takjub bila melihatnya. Bila melakukan skydiving jenis ini, pesawat akan terbang lebih tinggi agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Olahraga skydiving memang menjadi salah satu cara beberapa orang untuk menikmati hidup dengan penuh kejutan. Namun sebelum terjun ke dalam hobi yang cukup berbahaya ini, ada baiknya mencari tahu betul mengenai apa-apa saja yang perlu disiapkan selain mental dan uang tentunya. Pemirsa, sapi merupakan hewan yang sering kita temui. Hewan ternak yang satu ini memang banyak dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan susunya dengan berbagai olahan makanan hasil budidaya sapi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tidak jarang juga sapi sering digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia di ladang dan sawah, seperti salah satunya membantu membajak lahan. Namun ternyata terdapat spesies-spesies unik sapi yang langka dan jarang sekali ditemui manusia. Kali ini Tofels telah merangkum spesies sapi terunik dan teraneh di dunia hanya untuk Anda. Sapi yang satu ini memiliki kisah uniknya tersendiri. Seekor sapi dari Bangladesh dilaporkan memiliki tinggi hanya 50,8 cm dan dinobatkan sebagai sapi terkecil di dunia oleh Guinness World Records. Sapi yang diberi nama Rani ini memang menjadi viral dan selebriti di media sosial setelah unggahan beberapa akun mengenai keberadaan dari sapi dengan ukuran paling kecil di dunia. Namun kabar duka pun datang setelah pada tanggal 19 Agustus lalu Rani dikabarkan mati karena penumpukan gas di dalam tubuhnya. Bagaimanapun juga, fenomena unik yang sangat jarang terjadi ini membuatnya dinobatkan sebagai sapi paling unik dan paling kecil di antara sapi-sapi lainnya di dunia. Sapi pada umumnya mempunyai tanduk yang berukuran pendek, namun berbeda dengan jenis sapi yang satu ini.
Dari namanya saja kita bisa tahu bahwa sapi Longhorn memiliki perawakan yang tidak biasa dari sapi pada umumnya karena ukuran tanduknya yang menakjubkan. Sekilas kita akan melihat hewan ini sekilas seperti banteng dengan tanduk yang panjang. Hewan yang habitat aslinya berkembang biak di daerah Texas, Amerika Serikat ini memiliki tanduk yang panjangnya bisa mencapai 2 meter. Negeri kanguru ternyata juga memiliki jenis sapi yang unik di dunia. Jika kita melihat sapi ini, sekilas tampak seperti pada umumnya. Namun ukurannya yang sangat besar dan bongsor membuat sapi ini sangat besar dan gagah daripada sapi-sapi yang lainnya. Sapi dengan tinggi 194 cm dan berat 1,4 ton ini pun didaftarkan ke pencatatan rekor dunia sebagai sapi dengan ukuran terbesar di dunia. Wah, bisa kebayang ya pemirsa? Fakta unik lainnya tentang sapi Knickers ini karena ukurannya yang sangat besar. Ia bertugas untuk menjaga kawanan sapi perah lainnya dari incaran hewan-hewan buas dan predator seperti serigala dan rubah. Tidak hanya panjang, ukuran tanduk sapi Ankole Watusi juga sangat besar dan menjadi daya tarik tersendiri untuk sapi unik yang satu ini. Sapi ini hidup di daratan Afrika mulai dari Sudan, Kenya, Uganda, dan negara Afrika Timur lainnya. Nama sapi ini sendiri diambil dari suku asli yang memeliharanya, yaitu suku Tutsi dan suku Antole yang hidup di daratan Afrika. Kekuatan hewan ini juga tidak main-main karena dengan ukuran tanduknya yang besar, hewan ini dapat mempertahankan diri dan beberapa predator buas seperti singa dan harimau.